Tebasan Suanyuan. Pada saat ini, Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga dan memotongnya. Sekarang telah ditingkatkan ke tingkat Lingbao. Kekuatannya sangat mengerikan. Metode pemotongan Suanyuannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah pisau yang mengerikan. Ia menyerbu ke bawah dengan marah. Ruang berubah. Gelombang kemarahan bergulung. Kekuatan teror cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Buruk. Begitu metode pemenggalan kepala Suanyuan keluar, Zheng Gong segera berteriak bahwa itu tidak baik. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa setelah gerakan yang begitu kuat, Wu Chen masih memiliki kekuatan cadangan untuk melakukan keterampilan unik lainnya. Kapak. Dipaksa, Zheng Gong masih hanya mengandalkan kapak gunung, yang membelah dengan ganas, dan seberkas cahaya melesat keluar, seperti kekacauan yang baru saja mulai terbuka, garis langit dan bumi, kekuatan yang mengerikan, menyapu dalam sekejap, menghancurkan segalanya. Namun, serangan Wu Chen benar-benar ganas. Setiap gerakan memiliki kekuatan teroris super. Bahkan kapaknya tidak dapat menahan tekanan ini, dan tidak dapat dipegang erat. Patah. Ketika dia mengangkat pedang pembunuh naga, Wu Chen memotongnya lagi. Ki pedang yang mengerikan meletus. Pada saat ini, serangan Zheng Gong tidak dapat ditahan lagi, dan pedangnya hancur. Sebuah pisau yang mengerikan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, melesat keluar dan langsung mengenainya. Ah! Zheng Gong menjerit, dan langsung terbelah oleh pisau. Dia menumpahkan secuil darah ke udara, lalu jatuh ke tanah, benar-benar kalah. Seluruh pemandangan itu penuh dengan keterkejutan dan semua orang gempar. Bahkan Zheng Gong pun kalah. Kebangkitannya luar biasa. Kupikir itu batasnya untuk maju ke 10 besar, tetapi sekarang tampaknya dia masih memiliki kekuatan untuk naik. Kupikir, kapan akhir hidupnya, dia tidak akan menang sepanjang waktu dan memenangkan kejuaraan terakhir. Juara, tidak mungkin. Lagi pula, ada Huang Yunzong yang lain. Kekuatan orang itu benar-benar mengerikan. Dia adalah orang pertama di bawah situasi ekstrim bintang. Ya, setidaknya dengan Huang Yunzong, dia tidak bisa memenangkan kejuaraan terakhir. Di tengah semua suara orang, Wu Chen turun dari panggung kompetisi. Dia tidak pernah peduli dengan komentar orang lain. Dia hanya perlu menang satu per satu. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Setengah jam kemudian, Wu Chen mengantar lawan keduanya, Pang Rui, yang dikalahkan oleh orang lain dalam pertempuran pertama. Orang itu bukan orang lain, melainkan Huang Yunzong, yang dikenal sebagai orang pertama di bawah lingkungan bintang ekstrim. Meskipun Pang Rui gagal, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Banyak orang percaya bahwa alasan Pang Rui gagal bukanlah karena kekuatannya yang buruk, tetapi karena kekuatan Huang Yunzong terlalu kuat. Bagi orang lain, hasilnya mungkin berbeda. Namun, hasil pertempuran antara Pang Rui dan Wu Chen mengejutkan semua orang. Dalam menghadapi pedang pembunuh naga dan Formula 4 fase Suantian milik Wu Chen, Pang Rui sama sekali tidak dapat bertahan lama, dan segera kalah dalam pertempuran. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Setelah 2 ronde pertarungan, hanya ada 3 orang yang dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan. Selain Wu Chen dan Huang Yunzong, satu lagi adalah Cao Yi. Orang lain kurang lebih telah gagal dalam 1 atau 2 kali. Setelah pertandingan kedua, Wu Chen beristirahat setengah jam lagi. Wu Chen menjalani pertandingan ketiganya. Kali ini, lawannya adalah Cao Yi. Akhirnya giliran Cao Yi untuk melawan Wu Chen. Jika kedua kekuatan itu bertarung, mereka akan kalah. Sampai sekarang, hanya 3 murid sekte yang tidak pernah kalah. Sekarang Wu Chen dan Cao Yi saling berhadapan. Siapapun yang menang terakhir akan bertarung terakhir dengan Huang Yunzong. Aku tidak tahu siapa yang bisa memenangkan pertempuran ini. Siapa yang bisa menang, tidakkah kau lihat? Di panggung kompetisi, Cao Yi dan Wu Chen berjarak 1 meter, saling memandang. Kau punya cukup bakat untuk melawan langit. Meskipun Cao Yi berpikir bahwa bakatnya sudah luar biasa. Di antara semua murid di halaman Beichen, bahkan Huang Yunzong tidak terlihat olehnya kecuali murid sejati, tetapi sekarang dia melihat Wu Chen, dia harus menghela nafas. Untuk diyakinkan, bakat pria ini berada di luar publik, dan bakatnya jahat. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Wu Chen berkata, kau juga sangat bagus. Tidak ada satu pun dari 10 teratas yang merupakan lampu hemat bahan bakar. Pada dasarnya,
Dalam 1 atau 2 tahun lagi, mereka dapat dipromosikan menjadi murid sejati. Bagi orang-orang ini, Akademi Beichen juga sangat mementingkan mereka, dan akan memberi mereka banyak sumber daya, sehingga mereka dapat berlatih dengan tenang, dan berusaha untuk menembus kutub bintang sesegera mungkin dan menjadi murid sejati. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Ayo bertarung. Cao Yi sangat mementingkan perang ini. Meskipun kultivasi Wu Chen rendah, yang merupakan surga ketujuh dari seni bela diri sejati, kekuatan tempurnya sangat mengerikan, yang dapat disebut surga yang merugikan. Sekarang, jika ada yang memperlakukan pria ini sebagai biksu surga ketujuh dari seni bela diri sejati, dia adalah orang paling bodoh. Pertempuran Matahari Merah. Cao Yi tidak memiliki tangan kiri. Mengangkat tangan adalah keterampilan unik yang paling kuat. Susunan Matahari Merah ini adalah keterampilan bela diri tingkat menengah dari Tianji. Kekuatannya mengerikan. Begitu susunan Matahari Merah ditutup dan disatukan, ia akan menyegel segalanya. Tidak ada yang bisa lolos. Aku melihat 4 rantai tebal keluar dari tubuh Cao Yi dan menembak Wu Chen dengan cepat, melancarkan serangan ganas langsung padanya. Pembunuh naga. Dalam menghadapi serangan Cao Yi, Wu Chen tidak berani ceroboh. Bahkan ketika pisau pembunuh naga keluar, ia terbelah dan menyerang salah satu rantai, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, ia segera menemukan bahwa meskipun rantai Cao Yi diubah oleh kekuatan spiritual, kekuatannya sangat mengerikan dan keras. Bahkan pisau pembunuh naganya tidak hancur hanya dengan satu pukulan. Sangat kuat. Wu Chen sangat terkejut, dan ekspresinya berangsur-angsur bermartabat. Keterampilan Cao Yi adalah seni bela diri tingkat menengah dari Tianji. Pedang itu sangat kuat, jadi dia tidak bisa ceroboh. Melihat bahwa perhatiannya hanya pada salah satu rantai, Cao Yi tersenyum, segera melambaikan 3 rantai lainnya, dan menggulungnya ke arah Wu Chen untuk menjebaknya. Namun, Wu Chen juga bukan orang biasa. Melihat serangan Cao Yi, dia berteriak keras. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu pedang pembunuh naga, dan kemudian memotongnya. Bang! Rantai itu, di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat, akhirnya tak tertahankan dan hancur total. Melihat ini, Wu Chen tersenyum tipis. Pedang pembunuh naganya bukanlah Lingbao kelas atas, tetapi Lingbao asli dari tingkat bumi. Rantai itu dapat menahan serangan pertamanya, tetapi tidak dapat menahan serangan keduanya. Tebasan Suanyuan. Satu pukulan menghancurkan rantai, tetapi Wu Chen tidak berani bersantai. Memegang pisau pembunuh naga, dia langsung membelah metode tebasan Suanyuan, dan metode tebasan Suanyuan yang kuat melesat turun, seperti 9 galaksi langit yang hancur, yang sangat mengerikan. Bang! Ketiga rantai itu tidak bisa bertahan lama. Mereka hancur dan berubah menjadi hujan ringan dan radiasi. Ada 2 sikat. Cao Yi tidak terkejut melihat serangannya hancur. Jika Wu Chen bahkan tidak bisa mematahkan serangannya, dia tidak akan bisa menahannya. Dalam sekejap bentuk tubuhnya, Cao Yi Fei bangkit, dan kemudian menjalankan formula Dharma. Kekuatan supernya meledak terus-menerus, menyapu seluruh dunia seperti ombak. Kemudian, orang-orang melihat bahwa rantai yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Masing-masing rantai ini sangat tebal, seperti naga kecil, terbang dan berputar-putar di udara, mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Ambillah. Saat melihat Wu Chenyi, Cao Yi tidak lagi ragu-ragu, dan mengangkat tangannya untuk memukul 8 rantai. 8 rantai ini sangat tebal, seperti iblis yang menari, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mereka menyerbu tanpa ampun dan menyerbu Wu Chen. Wajah Wu Chen muram. Susunan Matahari Merah milik Cao Yi tidak mudah dihadapi. Jika tidak, akan sulit untuk menang. Namun, dia tidak takut. Sambil memegang pisau pembunuh naga, dia memotongnya lagi. Metode pemotongan Suanyuan yang kuat menyerbu keluar dan memotong 4 rantai dalam sekejap. Formula 4 fase Suantian. Wu Chen minum banyak, dan langsung mendesak formula 4 fase Suantian. Cahaya api yang mengerikan dan cahaya keemasan yang cemerlang menyerbu keluar pada saat yang sama, membentuk 2 awan di belakang Wu Chen. Yang satu dikelilingi oleh cahaya api, yang lain adalah cahaya keemasan yang cemerlang. Pemandangan seperti itu, cahaya. Tampaknya sangat mengejutkan. Hancurkan untukku. Dengan marah, Wu Chen mendesak formula 4 fase Suantian. Api dan cahaya keemasan menyerbu pada saat yang sama,
berubah menjadi serangan yang mengerikan dan menyerbu keluar dengan ganas. 4 rantai Caoyi yang tersisa, yang tidak dia paksakan, segera putus dan berubah menjadi hujan ringan. Benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Setelah 2 gerakan uji coba, Caoyi tahu bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat. Jika Anda tidak menggunakan beberapa cara khusus, Anda mungkin tidak dapat memenangkan pertempuran. Dalam hal itu, dia tidak akan menyimpannya lebih lama lagi. Lakukan yang terbaik. Pertempuran Matahari Merah. Caoyi minum banyak, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya pecah darinya. Seperti ombak, mereka menyapu seperti gelombang gila. Mereka perkasa, kekuatan yang mengerikan pecah terus-menerus. Rantai yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan bersilangan. Organisasi itu menjadi jaring besar dan menuju Wu Chen. Apakah sudah waktunya untuk mengerahkan segalanya? Saat melihat Caoyi, Wu Chen tahu rencananya dan tidak takut. Dia memegang pisau pembunuh naga di tangannya dan langsung membelahnya dengan pisau. Pisau itu kuat dan ganas. Seperti ombak, pisau itu menyapu seluruh dunia dan menghancurkan dunia. Itu pisau yang mengerikan. Sulit untuk dipotong. Pisau itu mengenai jaring itu. Kekuatan yang dahsyat meletus dan akan segera dihancurkan. Namun, jaring ini sangat kuat. Tidak dapat dipatahkan meskipun terbuat dari pisau pembunuh naga. Pada saat ini, Caoyi mulai menyiapkan susunan, hanya untuk melihat tubuhnya berputar cepat dan menjadi 4 tubuh yang terpisah. Keempat tubuh yang terpisah ini datang ke 4 arah Wu Chen di tenggara, barat laut, dan barat laut. Kemudian, rantai yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan pada saat yang sama dan menyebar ke seluruh dunia, menuju Wu Chen. Wajah Wu Chen muram. Susunan Matahari Merah Caoyi sangat mendominasi. Jika terbentuk sepenuhnya, situasinya akan sangat berbahaya. Suatu hari, dia melihat pertarungan antara Tianxing yang abadi dan Changlong. Akhirnya, Tianxing yang abadi membangun susunan dengan pintu ruang, menjebak Changlong dan mengisolasinya dari dunia luar. Akhirnya, dia tidak dapat menahannya. Changlong terpaksa meledakkan dirinya sendiri sebagai ganti kekuatan yang dahsyat, yang berhasil menghancurkan gerbang ruang Tianxing yang abadi dan keluar dari perangkap. Pedang kelima dari metode pemotongan Suan Yuan. Memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen mengeluarkan suara keras dan memotongnya secara langsung. Pada saat ini, ruang bergetar, langit dan bumi berputar, dan kekuatan besar pecah darinya, menyapu seluruh dunia seperti gelombang. Daoqi, yang naik dari langit, bergegas keluar menuju jaring dengan kekuatan yang mengerikan. Bang! Pisau Wu Chen akhirnya bertabrakan dengan jaring optik. Kekuatan yang mengerikan pecah dan dapat menghancurkan segalanya. Meskipun jaring itu sangat kuat, itu tidak dapat membantu pisau Wu Chen. Setelah beberapa saat, itu hancur dan berubah menjadi hujan ringan. Setelah menghancurkan jaring besar dan tidak menunggu Wu Chen melonggarkan semangatnya, sebuah hati segera terangkat. Ada titik-titik cahaya dan rantai di mana-mana di ruang sekitarnya. Rantai-rantai ini saling silang dan saling silang, melingkar dan tersusun terus-menerus. Kekuatan mengerikan meletus, dan memiliki kemampuan untuk memenjarakan segalanya. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Dia dalam masalah sekarang. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia mungkin terjebak dalam susunan Matahari Merah. Namun, dia jelas bukan orang yang terkenal. Dia banyak minum, dan kekuatannya yang kuat meledak dalam sekejap. Kemudian, seekor Phoenix besar terbang keluar dari cahaya apinya, dan sayap besar itu dapat menghasilkan hembusan angin, yang juga menyala-nyala, sangat ringan, dan dapat membakar semua benda di angkasa. Di bawah serangan api besar itu, banyak rantai telah hancur total. Namun, dibandingkan dengan rantai di sekitarnya, ini tidak diragukan lagi hanya setetes air di dalam ember, yang sama sekali tidak layak disebut. Kekuatan Phoenix, hancurkan semuanya. Sebuah minuman keras, mendesak kekuatan Phoenix, sayap Phoenix, kekuatan besar, meledak dengan gila, menyapu seluruh dunia. Wow, angin kencang, bersiul turun, Phoenix terbang keluar, membawa kekuatan yang mengerikan, bergegas keluar, bergegas ke sisi depan. Bang! Dalam sekejap, ruang di depan kita bergetar hebat, kekuatan teror, ledakan yang mengamuk, kekuatan Dewa Api Phoenix, teror yang tak tertandingi, bahkan ruang tidak dapat menahannya, dan meledak. Pada saat ini, mata semua orang melihat ke setengah langit.
Phoenix besar itu, terbakar dengan api, sedang berjuang untuk memengaruhi ruang di depannya, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, susunan matahari merah Chaoyi saat ini telah mulai terbentuk. Kekuatannya mengerikan, bagaikan penghalang besar, yang melindungi ruang di depannya dengan kuat. Bahkan dengan kekuatan Phoenix, penghalang itu tidak dapat dihancurkan. Ada masalah. Melihat ini, wajah Wu Chen sangat bermartabat. Susunan matahari merah milik Chaoyi begitu kuat sehingga bahkan Dewa Api Phoenix miliknya tidak dapat mengalahkannya sepenuhnya. Naga emas telah lahir. Pada saat ini, Wu Chen sama sekali tidak ragu. Formula tubuh emas mengalir di dalam tubuh, dan kekuatan yang kuat meletus, langsung membentuk naga emas yang besar. Raungan. Naga emas meraung dan meraung ke langit. Kekuatan yang kuat meletus dalam sekejap, seperti gelombang yang menyapu seluruh dunia. Melihat sekeliling pada susunan matahari merah yang mulai terbentuk, Wu Chen tahu bahwa dia harus menghancurkannya. Jika dia tidak menghancurkannya, dia mungkin akan gagal bahkan jika itu terbentuk sepenuhnya. Naga dan Phoenix keluar bersama-sama. Wu Chen mengeluarkan suara keras, mendesak seluruh tubuh untuk meledak, menyapu, dan kemudian naga emas bergegas keluar. Dengan cara yang mengejutkan, ia bergegas keluar secara langsung. Momentumnya yang ganas dan kekuatan kekerasannya dapat menghancurkan segalanya di dunia. Raungan. Naga emas bergegas keluar, tak terbendung. Ruang di depannya langsung meledak. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Bang! Kekuatan naga emas dan kekuatan susunan matahari merah akhirnya bertabrakan. Seketika, seluruh ruang bergetar hebat dan terus bergetar. Bahkan platform biru yang kuat tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini, dan meledak. Banyak orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan Formula 4 fase Suantian terlalu mengerikan. Itu adalah fase kedua. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika fase ketiga dan fase keempat digabungkan, tidak terbayangkan betapa mengerikannya kekuatan mereka. Itu adalah gerakan yang kuat. Di udara, wajah Chaoyi sangat berat. Kekuatan naga emas, ditambah dengan kekuatan Phoenix, memadatkan dua fase Formula 4 fase Suantian, yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan susunan matahari merahnya terguncang dan terguncang, seolah-olah akan hancur. Serang bersama, Wu Chen mendesak Phoenix dan naga emas. Naga emas dan Phoenix meraung pada saat yang sama. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar dalam sekejap, menyapu seluruh dunia. Ledakan. Naga emas dan Phoenix terbang keluar pada saat yang sama. Kiki bergegas ke ruang di depannya untuk menghancurkan susunan matahari merah. Dalam menghadapi gaya susunan yang unik ini, itu adalah strategi dan taktik terbaik untuk mengumpulkan semua kekuatan dan menyerang satu tempat. Jika kita saling bertarung dan kekuatannya tersebar, akan sangat sulit untuk keluar dari masalah setelah pembentukan susunan. Pada saat itu, seluruh ruang platform biru berguncang hebat. Kekuatan yang mengerikan pecah seperti badai. Pada saat ini, mata semua orang tertuju ke udara tanpa berkedip. Terjadi pertempuran sengit di sana. Wu Chen dan Chaoyi hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk saling bertarung. Pertarungan itu sengit. Ledakan. Kekuatan besar itu, terus-menerus menghantam, membuat susunan matahari merah itu terus bergetar. Bersama dengan tubuh Chaoyi, susunan itu juga terus-menerus bergetar, seolah-olah akan retak sepenuhnya. Jangan hancurkan pertempuran matahari merahku. Chaoyi menggertakkan giginya, dan kekuatannya yang dahsyat meletus, berusaha mempertahankan kekuatan susunan matahari merah itu, sehingga susunan matahari merah itu tidak dapat dihancurkan. Di langit, mereka memiliki pertempuran sengit, aliran energi, yang dapat menghancurkan segalanya. Pembunuh naga. Pada saat ini, Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga, meraung, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan langsung menyerbu keluar. Kekuatan yang mengerikan itu meletus dalam sekejap, dan pedang yang mengerikan itu langsung jatuh. Di bawah serangan tiga kekuatan pedang pembunuh naga, naga emas, dan Phoenix, pertempuran matahari merah Chaoyi tidak dapat bertahan sama sekali. Itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi hujan ringan. Melihat ini, mata banyak orang terbelalak lebar. Melihat semua ini, saya tidak percaya bahwa susunan matahari merah Chaoyi telah hancur. Beri aku kekalahan. Di tengah udara, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan memotongnya secara langsung.
Sebuah pukulan kuat tiba-tiba meletus. Cao Yi berteriak dan langsung terbelah oleh pisau. Hujan darah jatuh di tengah udara dan kemudian jatuh ke tanah. Dengan kekalahan Cao Yi, 3 tubuh terpisah lainnya juga hancur. Dalam hal ini, susunan matahari merah benar-benar retak, tanpa prestise apapun. Itu adalah kejutan dan sensasi. Dia menang. Wu Chen menang. Bahkan Cao Yi tidak bisa menghentikannya. Ya Tuhan, tujuannya tidak akan menjadi juara terakhir. Lagi pula, mungkin saja hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum mencapai nomor 1 terakhir. Jika dia benar-benar berhasil, itu akan menjadi sensasi. Itu artinya, seseorang yang baru memulai selama setengah tahun dapat memenangkan kejuaraan terakhir, yang dapat dikatakan sebagai pertama kalinya dalam sejarah Beichen Yuan kita, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi murid-murid kita, bahkan murid-murid sejati, juga akan menyebabkan badai yang dahsyat. Jika dia tidak jatuh di tengah perjalanan, dalam waktu 2 atau 3 tahun, kita akan memiliki murid sejati lainnya di Aula Beichen. Jatuh, kamu mulut gagak, jenius sekali, kamu mengutuknya. Benar, benar, salah, salah. Orang-orang berbicara dan bersemangat. Kakak senior Huang, pria ini adalah musuhmu. Di kursi sebelah kiri, seorang pemuda berpakaian kuning duduk di sana. Pandangannya tak pernah lepas dari Wu Chen dan Cao Yi, terus memperhatikan pertempuran itu. Aku tidak akan kalah. Pemuda berpakaian kuning itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Di sisi lain, Zhao Peng dan yang lainnya juga terkejut, senang dengan pencapaian Wu Chen. Tang menggunakan kedua matanya dan tak berkedip menatap sosok di atas panggung. Setiap kali Wu Chen menang dalam pertandingan, ia merasa semakin jauh ia dari mereka, semakin mereka tak dapat mengejarnya. Di atas panggung pertandingan bela diri, Wu Chen perlahan turun dan menatap Cao Yi yang kalah. Ia sama sekali tidak membencinya. Formasi matahari merah adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat surga. Sangat kuat, prestasi Cao Yi saat ini dapat mendorongnya ke tingkat seperti itu. Itu sudah sangat luar biasa. Jika ia semakin mendalami prestasinya dan menembus situasi ekstrim bintang, maka ia akan menampilkan formasi matahari merah yang sangat kuat. Sulit untuk mengatakan apakah itu dapat menembus di bawah penutupan total. Setelah pertempuran antara Wu Chen dan Cao Yi, masih ada beberapa pertempuran di belakang, yang lebih menarik. Namun, orang-orang tidak terlalu antusias. Apa yang mereka benar-benar harapkan adalah pertempuran terakhir antara Wu Chen dan Huang Yunzong. Wu Chen dan Huang Yunzong naik ke panggung. Saat kata-kata tetua itu jatuh, suasana langsung menjadi panas. Aku tidak sabar menunggu pertempuran terakhir. Aku juga, aku tidak sabar. Huang Yunzong, ayo. Wu Chen, ayo. Semua orang bersemangat dan bersorak untuk Wu Chen dan Huang Yunzong. Mereka telah menantikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sejak lama. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang terakhir yang berdiri di sini. Huang Yunzong tidak pernah menyangka bahwa orang yang akhirnya bisa berdiri di sini dan bertarung dengannya adalah Wu Chen. Sebelumnya, dia juga pernah mendengar nama Wu Chen. Namun, seperti Zheng Gong dan Cao Yi, mereka semua mengira bahwa orang ini hanyalah badut yang melompati balok. Tidak layak disebut sama sekali. Mereka hanya tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar melambung tinggi. Sampai sekarang, berdirilah bersamanya dan bersainglah untuk memperebutkan gelar terakhir. Sampai sekarang, dia baru menghadapi orang tingkat pemula ini selama setengah tahun. Harus dikatakan bahwa bakat orang ini sangat memberontak. Saya khawatir bahkan dia tidak dapat menandinginya. Sungguh sulit dipercaya bahwa ada orang jenius yang luar biasa di dunia ini. Mungkin, setelah pertempuran ini, orang-orang yang berdiri di sini masih saya, hehe. Wu Chen berkata dengan gembira. Mata Huang Yunzong terkulai, tetapi dia tidak peduli. Pertempuran yang menentukan yang sebenarnya belum dimulai. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Saya harap Anda dapat memenuhi keinginan Anda. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ayo bertarung. Tidak ada gunanya menajamkan mulut dan membuat kulit seseorang halus. Pria yang benar-benar kuat harus dicapai melalui tinju. Huang Yunzong tidak banyak bicara lagi. Ketika tubuhnya bergetar, momentum besar keluar dari tubuhnya. Yin dan Yang terpotong. Huang Yunzong mengeluarkan suara keras dan langsung mendesak keterampilan uniknya untuk menekan bagian bawah kotak.
Itu sama sekali tidak ambigu. Untuk menghadapi Wu Chen, yang merupakan orang yang kuat, gerakan umum tidak berpengaruh sama sekali. Hanya seni bela diri Tianji yang kuat yang dapat berperan. Momentum yang dahsyat meletus dari tubuh Huang Yunzong dan melesat lurus ke atas, membentuk dua pita cahaya di kepalanya. Dua pita cahaya, satu hitam dan satu putih, melambangkan kekuatan Yin, sedangkan satu putih melambangkan kekuatan Yang. Yin. Matahari saling membantu dan tak terkalahkan di dunia. Pemotongan Yin Yang. Tanpa diduga, Huang Yunzong langsung menggunakan pemotongan Yin Yang. Itu wajar. Kekuatannya mencapai level mereka. Seni bela diri umum tidak banyak berpengaruh. Hanya seni bela diri Tianji yang dapat memiliki kekuatan. Saya tidak melihat bahwa Zheng Gong hanyalah kapak, sementara Cao Yi langsung menjadi susunan matahari merah. Ya, kalau begitu, siapa di antara mereka yang akan mendapat tempat pertama? Iblis tahu, sekarang pertempuran telah dimulai, lihat saja. Tidak masuk akal untuk hanya menebak. Melihat Huang Yunzong menggunakan Yin dan Yang untuk memotong, semua orang menjadi antusias dan bersemangat, dan mata mereka tidak berkedip. Mereka penuh dengan harapan untuk pertempuran ini. Pemotongan Yin dan Yang. Wu Chen juga tahu bahwa pemotongan Yin Yang adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat surga, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika Anda berlatih ke tingkat tinggi, Anda dapat memiliki kekuatan yang tidak terduga, yang sangat mengerikan. Formula 4 Fase Suantian. Dalam menghadapi lawan yang mengerikan seperti Huang Yunzong, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ragu dan langsung mendesak Formula 4 Fase Suantian. Cahaya api yang tak berujung keluar darinya, disertai dengan cahaya api, ada cahaya keemasan yang cemerlang, yang juga meledak, terus-menerus melonjak, terus-menerus bergetar, kekuatan yang mengerikan, meledak dengan gila, membuat langit bergetar dan ruang bergetar. Pada saat ini, di panggung kompetisi, pita cahaya hitam dan putih, dan cahaya api, cahaya emas dua warna cahaya aneh saling berhadapan, hanya dari tampilan ini, membuat seseorang merasa sangat terkejut. Melihat Wu Chen dengan tenang, ekspresi Huang Yunzong bermartabat. Tidak diragukan lagi bahwa Formula 4 Fase Suantian Wu Chen memiliki kesamaan dengan pemenggalan Yin Yang-nya, yang juga saling eksklusif. Itu tidak dapat diabaikan. Namun, apa yang dipraktikkannya adalah kekuatan Yin dan Yang, yang merupakan salah satu kekuatan paling primitif dan penting antara langit dan bumi. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan kekuatan api dan kekuatan emas yang dipraktikkan oleh Wu Chen, tidak diragukan lagi lebih tinggi daripada kekuatan api dan emas. Oleh karena itu, ketika Wu Chen bertemu dengannya, itu seperti bertemu bintang penakluk, dan itu tidak dapat memainkan setengahnya sedikit kekuatan. Memikirkan hal ini, Huang Yunzong tidak lagi ragu-ragu, dan langsung mendesak Yin dan Yang untuk memotong, dan melancarkan serangan terhadap Wu Chen. Pada saat itu, pita cahaya hitam dan putih melayang di udara, terus-menerus terbang di sekitar, kekuatan yang sangat mengerikan, yang meresap dalam sekejap, dan kekuatannya luar biasa dan mengguncang bumi. Yin dan Yang terpotong. Huang Yunzong minum banyak. Sabuk cahaya hitam putih itu melesat keluar dengan ganas dengan kekuatan yang tak tertandingi dan melancarkan serangan ganas pada Wu Chen. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen melihat bahwa serangan Huang Yunzong telah datang, dan dia tidak ragu untuk mendesak Formula 4 Fase Suantian, cahaya api yang mengerikan, cahaya keemasan yang melonjak, juga melonjak menjauh, dan bertemu dengan serangan Yin Yang Huang Yunzong. Boom! Di tengah langit, kekuatan tebasan Yin Yang dan Formula 4 Fase Suantian bertabrakan. Dalam sekejap, bagian ruang itu hancur. Aliran udara yang dahsyat pecah dari tengah, seperti gelombang, menyapu ke segala arah, luas dan dahsyat. Banyak orang terkejut. Dampaknya, hanya gempa susulan, tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan jika 9 orang kuat di wilayah Zhenwu masuk ke dalamnya, mereka akan hancur dalam sekejap, yang sangat mengerikan. Kekuatan Yin. Di tengah udara, Huang Yunzong mencubit Jue dengan kedua tangan dan mendesak kekuatan Yin. Seketika, cahaya hitam itu terang dan terang. Itu bergetar dan melonjak di antara langit dan bumi, membawa kekuatan amarah, bergegas ke Wu Chen dengan ganas dan melancarkan serangan yang menghancurkan padanya. Kekuatan
Yin dan Yang memiliki fungsi penciptaan dan efek kehancuran. Itu tergantung pada bagaimana para biksu menggunakannya. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan semacam ini memainkan peran kehancuran di sini. Kekuatan Yin yang super meledak. Kemanapun ia lewat, semuanya musnah. Bahkan ruang angkasa terus berguncang dan mengeluarkan kekuatan penghancur. Flame Phoenix. Dalam menghadapi serangan Huang Yunzong, Wu Chen tidak pernah berani ceroboh. Ia mengeluarkan minuman keras. Sebuah kekuatan dahsyat meledak darinya. Dalam sekejap, seekor Phoenix besar muncul dari api. Sayapnya yang besar terbentang. Panjangnya puluhan kaki, menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, mengguncang dunia. Bang! Phoenix mengembangkan sayapnya, api yang sangat kuat meledak, seperti ombak, menyapu terbuka. Kekuatan teror dapat membakar semua hal di dunia. Sayapnya menyebar, api melonjak, kekuatan Yin untuk melawan Huang Yunzong, api besar, membakar segalanya, bahkan kekuatan Yin Huang Yunzong, yang tidak terkecuali, terbakar oleh api, berubah menjadi ketiadaan. Api apa ini? Huang Yunzong terkejut. Secara masuk akal, kekuatan Yin-nya seharusnya berada di atas kekuatan api Wu Chen, dan yang terakhir harus dihancurkan. Akibatnya, kekuatan Yin-nya tidak berpengaruh pada Wu Chen, dan itu tidak dapat menekan api Wu Chen sama sekali. Sebaliknya, itu memiliki perasaan ditekan. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa seni bela diri yang dipraktikkan Wu Chen adalah formula Phoenix dan formula tubuh emas abadi. Api dan cahaya keemasan yang diperoleh oleh kedua seni bela diri ini tidak terkalahkan. Bagaimana kekuatan Yin dan Yang yang diperoleh oleh kultivasi seni bela diri tingkat menengah surga Huang Yunzong dapat ditekan? Naga emas telah lahir. Setelah menyatukan Phoenix, Wu Chen tidak akan berhenti, karena dia tahu bahwa cara Huang Yunzong yang sebenarnya belum dipraktikkan. Setelah dipraktikkan, kekuatan semacam itu benar-benar mengerikan, yang dapat disebut mengguncang bumi. Raungan, diiringi dengan nyanyian naga yang besar, seekor naga emas yang besar, muncul dengan cepat, tubuh yang besar itu meregang, kekuatannya sangat mengerikan, momentumnya membumbung ke langit, menghancurkan segalanya. Naga emas muncul, kekuatan teroris pecah, tubuh emas, kuat dan kuat, kekuatan yang mengerikan, bertabrakan dengan dunia. Pergi! Wu Chen mengeluarkan suara keras dan mendesak kekuatan naga emas. Naga emas itu bergegas keluar dengan ganas. Dengan momentum yang sangat ganas, dia bergegas dengan keras ke Huang Yunzong. Bang! Ruang di sekitarnya hancur dalam sekejap, dan berubah menjadi ruang hampa, kekuatan yang mengerikan, yang terus-menerus meletus, tak terhentikan dan menghancurkan segalanya. Di sisi yang berlawanan, wajah Huang Yunzong tenggelam. Dia menatap Phoenix dan naga emas. Matanya sangat serius. Jika dia tidak menggunakan beberapa cara mutlak, akan sulit untuk menekan Wu Chen. Yin dan Yang. Tiba-tiba, semua orang menjadi pucat dan menatap Huang Yunzong dengan ngeri. Dia terkejut. Tanpa diduga, Huang Yunzong menggunakan gerakan ini. Itu adalah gerakan membunuh yang sangat mengerikan. Pada saat itu, tangan Huang Yunzong bersinar, dan kekuatan yang mengerikan meletus darinya. Kekuatan Yin dan Yang terus-menerus bergetar, membuat kehampaan bergetar dan berguncang. Melihat Phoenix dan naga emas menyerang, Huang Yunzong mengulurkan tangan, kekuatan Yin yang mengerikan, membentuk roda cahaya. Roda cahaya ini berputar terus-menerus, dengan masuknya kekuatan Yin yang konstan pada Huang Yunzong, kecepatan putaran roda cahaya dipercepat. Pada saat yang sama, ia juga terus berubah, dan segera membentuk lingkaran Taiji yang besar. Melihat lingkaran Tai Chi ini, jantung Wu Chen tiba-tiba berdebar, merasa seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Rotasi Taiji, Yin dan Yang, terbuka. Huang Yunzong meledak dan mengalir ke Taiji Yuan. Kemudian, Taiji Yuan bergetar hebat dan pergi ke kedua sisi secara bertahap. Dengan pemisahan Taiji Yuan, Wu Chen merasa bahwa ruang itu tampaknya ditusuk oleh suatu kekuatan, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Wu Chen menjepit Jue dengan kedua tangannya, mendesak Jinlong dan Feng Huang, membawa kekuatan yang mengerikan, dan menghancurkan Taiji Yuan Huang Yunzong hingga berkeping-keping. Taiji Yuan ini selalu memberinya napas yang aneh, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi lebih baik menghancurkannya sesegera mungkin. Phoenix melebarkan sayapnya dan naga emas mengaum. Keduanya sangat kuat.
Satu saja sudah cukup untuk menghancurkan 9 orang kuat di lingkungan Zhenwu. Sekarang mereka menyerang bersama. Kekuatan yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Bahkan 9 orang kuat di lingkungan Zhenwu akan hancur. Namun, tepat ketika Wu Chen penuh percaya diri dan mengira dia bisa menghancurkan lingkaran Tai Chi Huang Yunzong yang misterius dan aneh, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kekuatan kuat Huang Yunzong dimasukkan ke dalam Tai Ji Yuan. Tai Ji Yuan itu bersinar dan cemerlang. Daya tarik yang mengerikan muncul, menutupi Phoenix dan naga emas, yang langsung menyerapnya. Apa? Wu Chen membuka matanya dan melihat semua ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa serangannya, Phoenix dan naga emas, langsung diserap oleh Tai Ji Yuan. Wu Chen bahkan lebih terkejut ketika menemukan bahwa ketika Phoenix dan naga emas diserap, koneksi di antara mereka juga terputus dan hilang sama sekali. Wajah Wu Chen benar-benar tenggelam karena hal-hal aneh seperti itu. Sejak dia bergabung dalam pertandingan besar murid sekte, Formula 4 fase Suantiannya selalu tak terkalahkan. Ketika Phoenix dan naga emas muncul bersama, mereka akan tak terhentikan. Semua rintangan akan hancur menjadi abu, bahkan susunan matahari merah milik Cao Yi akan hancur oleh gerakan ini. Namun, meskipun itu adalah gerakan yang mengerikan, dalam menghadapi Yin dan Yang milik Huang Yunzong, itu sama sekali tidak menimbulkan badai kecil, dan itu telah diserap secara langsung, dan itu tidak ada lagi. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkannya? Orang lain juga sama, mata mereka terbuka lebar, dan mereka menatap lingkaran Taiji. Mereka juga merasa luar biasa di mata mereka. Mereka juga tidak berpikir bahwa mereka selalu tak terkalahkan dan hancur oleh naga dan Phoenix. Di tangan Huang Yunzong, mereka tidak membalikkan gelombang kecil. Masuk juga, Huang Yunzong mendesak Tai Ji Yuan, kekuatan yang kuat, untuk keluar. Tai Ji Yuan bergetar hebat. Yin dan Yang bertemu, menyatu dan terpisah. Kekuatan teror terus meletus, dan hisapan yang mengerikan akan menutupi Wu Chen. Kita perlu menyerapnya juga. Wajah Wu Chen berubah drastis. Serangan Huang Yunzong terlalu aneh dan mengerikan. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dilawan oleh orang biasa sama sekali. Namun, karena serangan pihak lain telah datang, tidak ada cara baginya untuk menghadapinya. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pembunuh naga. Secara alami, Wu Chen memikirkan pedang pembunuh naga, cahaya yang cemerlang, melonjak dan meledak terus-menerus, mengubahnya menjadi pedang ajaib, melayang di kepalanya, cahaya yang cemerlang, meledak terus-menerus, udara pedang yang indah. Menyapu seluruh ruang, menghancurkan segalanya. Pembunuh naga,